Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ayes. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Ayes? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ayes sudah menyediakan waktunya untuk kami wawancarai. Kami dari CGP Angkatan 11, kebetulan dari SMK Al-Furqon Bantar Kawung, ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah kita sendiri seperti itu. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu, saya Amin Mutakin, kemudian saya Numan Faturrahman, saya Asep Nurul Yakin, Masmu alias Mas Taki. Oke. Saya Ais. Jadi kami berempat, kebetulan kan CGP Angkatan 11 ini sudah di modul 3.1, itu tentang dilema etika. Ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah tentang pengalamannya saat menangani atau pengambilan keputusan pada kasus yang mengandung dilema etika seperti itu. Jadi izinkan kami untuk nanti memberikan beberapa pertanyaan mengenai tentang dilema etika. Sebelumnya Pak Ayes, kami bertanya, apakah Pak Ayes pernah mengalami kasus atau dalam pengambilan keputusan kemudian Pak Ayes mengalami dilema etika itu kira-kira pernah, sering, atau mungkin setiap hari seperti itu. Pak Ayes. Oke. Berarti sering mengalami dilema etika. Mungkin bisa sharing salah satu contoh yang pernah dialami di dilema etika itu mungkin Pak Ayes. Pertama karena kita ini organisasi ya, itu di lembaga, kemudian lembaga pendidikan, di mana lembaga pendidikan bagi saya ya tetap masuk dalam ranah sosial, artinya dalam menjalankan roda organisasi tentu terdapat dinamika sosial tertentu yang mempengaruhi kebijakan yang kita ambil. Sebagai contoh, saya pas baru satu bulan memang di ranah sosial beberapa guru itu sebelum saya masuk, saya mendengar ada beberapa apa istilahnya ya, mungkin konflik horizontal antara guru, karena itu kan dalam dinamika organisasi sesuatu yang lumrah. Kemudian karena hari ini kita menggunakan WA group untuk kita berkomunikasi, sehingga ada beberapa guru yang memang tidak ada di grup. Saya juga baru tahu waktu itu. Saya cari ternyata kan nggak ada gitu. Nah, tentu sebagai tindakan kita, kalau kita yang ada di pimpinan, itu kan ingin ada pemerataan gitu, di mana semua orang punya hak untuk bersuara di grup atau untuk sharing informasi di grup atau menanggapi apapun gitu. Sehingga ketika ada 1-2 orang yang tidak ada di grup, nah itu menjadi kurang, menurut saya waktu itu kurang baik. Ya, kemudian ternyata saya bertanya, orang-orang tersebut tidak ada di grup itu ternyata sudah agak lama, karena biasanya pemain dinamis yang Keluar masuk. Ya. Ternyata itu beberapa guru tidak menghendaki bahwa orang ini masuk lagi, tapi saya sebagai pimpinan tentu kan menghendaki agar ada pemerataan. Tentu itu kan agak cukup membingungkan. Di sisi lain, misal orang ini termasuk troublemaker, kalau kita masukkan ya nanti bikin Aduh. Tapi kalau tidak dimasukkan, rasa-rasanya saya sebagai pimpinan berat sebelah. Akhirnya apa yang saya lakukan, saya masukkan dengan catatan begini. Tentu nanti ada tanggung jawab kita secara moral dan secara sosial. Dan memang kejadian betul ketika dimasukkan mau bikin dulu juga. Sesuai prediksi orang banyak. Tetapi kan ini jadi tantangan bagi yang lain ya. Sebagaimana
suara itu disuarakan ya. Nah ini kadang menurut saya yang agak menjadi kritik sosial bagi kita ya, ketika ada orang yang punya suara cukup kencang dalam hal tanda kutip yang kita anggap kurang pas, kurang tepat, otomatis kita yang menganggap itu kurang tepat harusnya paham yang lebih tepat. Cuma sayangnya kepahaman kita terhadap yang lebih tepat itu tidak dimunculkan, sehingga dominan dikuasai oleh orang-orang yang punya argumentasi yang sebetulnya bisa kita patahkan untuk mencapai kebenaran. Nah akhirnya itu betul-betul masuk buat rusuh, tanda kutip ya buat rusuh itu ya. Iya. Tidak ada. Nah itu. Tapi ada juga kasus sebaliknya. Ada juga kasus sebaliknya, justru saya yang menginginkan dia keluar. Iya. Nah, itu. Karena ini takarannya sederhana. Beberapa kali ada satu orang itu mengucapkan hal-hal atau berargumentasi yang menurut saya tidak penting atau tidak perlu ada di ranah sekolah. Tidak pada tempatnya. Ya, tidak pada tempatnya. Atau memang ada di ranah sekolah, tapi dia mungkin enggak apa ya istilahnya, tidak memprediksi bahwa itu sebetulnya bahaya bagi dia. Ya, nah ini kan di sosial kita ada lah semacam itu ada. Nah saya karena saking seringnya dan itu berujung kepada orang-orang itu enggak kondusif di luar ya, di luar grup itu ya, akhirnya saya biasanya apa istilahnya ya maulah tanding gitu. Kalau jenengan los saya juga los, kalau jenengan bebas saya juga akan menggunakan bebas, sehingga kita argumentatif gitu. Pada waktu itu ya saya bilang jenengan bisa sembarangan di sini, saya juga bisa sembarangan untuk mengeluarkan jenengan karena mengganggu stabilitas atau kenyamanan. Tetapi sebetulnya itu bercanda waktu itu karena salah tangkap. Sampai akhirnya ketemu dengan orangnya juga ngobrol langsung ya, karena saya panggil ngobrol langsung, ngobrol santai tapi serius sekali ya. Kita ngopi bareng apa bareng gitu, serius sekali. Bahkan kemudian pada waktu itu ya ada air bareng ya bareng gitu. Sampai nggak ada keputusan kalau saya harus mengeluarkan dia dari, nggak ada, tapi beliau sendiri yang keluar. Nah ini kan kadang dilema. Tadi di awal saya ngambil kebijakannya, yang di sini kebalikannya. Nah di sini mungkin tetap setiap kasus itu ada apa istilahnya, ada asbabun nuzul, ada asbabnya. Sekiranya kita bisa memprediksi keadaan terburuknya apa dan kita bisa menanggulangi, ya mungkin kita tidak ambil keputusan yang artinya istilahnya itu mencolok gitu. Kalau sekiranya prediksi terburuknya adalah ini nanti kalau dibiarkan menjadi kurang baik, ya mau tidak mau kita ambil apa istilahnya yang paling maslahat, meskipun tidak kita bisa dapatkan semua. Kalau ada satu kaidah, kalau nggak bisa dicapai semua ya jangan ditinggal semua. Itu sih salah satu Contoh ya. Mungkin dia lain banyak di sistem pendidikan kita gitu, dengan kadang-kadang cuma dikulik sendiri, terkadang kita menemukan hal-hal yang sama. Kita ingin apa istilahnya mendampingi anak ke arah mana, ternyata kurikulum menyatakan Kemana? belok kanan. Itu kan dilematis sebetulnya. Iya, itu mungkin diselesaikan secara adat. Ya berarti tadi ada dilema ya di situ ya Pak Ais. Jadi di satu sisi Pak Ais menginginkan kesamarataan informasi lah lewat grup itu ya untuk semua guru gitu ya, semua guru. Tapi di sisi lain ada pertimbangan, saya juga ingin memberikan kenyamanan terhadap guru yang lain seperti itu ya. Jadi ada dilema antara memberikan keadilan untuk individu tersebut
yang biasanya tadi trouble maker dalam grup kayak gitu. Tapi di sisi lain juga ingin memberikan kenyamanan di grup. Iya. Ya gitu untuk kelompok lebih besar mungkin seperti itu ya. Jadi terjadi dilema di situ. Tapi sebetulnya ya ada seharusnya yang kita pahami bersama ya, itu ada bahasa komunikasi yang secara general kita pakai. Artinya saling, ya ini kan kembali kepada pelajaran yang sangat sederhana ya. Kamu apa istilahnya kan nggak ngerasa dan sebagainya, itu kan hal-hal yang wajar. Sehingga ada bahasa umum yang bisa kita pakai. Bahasa Indonesia kan bahasa pasar kan gitu. Bisa dipakai semua kalangan, bahkan bahasa Indonesia sendiri mengadopsi dari sekian banyak bahasa ditampung dalam satu bahasa. Kemudian jadi bahasa yang sangat general dan itu menyatukan. Iya. Ya tentunya kan diharapkan di grup itu bisa jadi tempat untuk kita sharing informasi, tetapi juga tidak memberikan ketidaknyamanan tentunya ya. Jadi dengan bahasa yang tadi universal itu diharapkan percakapan yang di WhatsApp itu yang terjadi itu tidak menjadi keruh gitu ya, memperkeruh suasana. Baik Pak Ais, ini tentunya kasus yang mungkin tidak hanya di sekolah kita ya, mungkin ada di sekolah lain gitu ya, mungkin kayaknya di setiap organisasi saya yakin terjadi. Mesti ada individu yang nyeleneh sendiri. Baik Pak Ais, dalam kasus-kasus yang mengandung dilema etika itu yang dilakukan oleh Pak Ais untuk mengidentifikasi itu seperti apa gitu? Mengidentifikasi kasus-kasus tersebut ya, yang mengandung dilema etika. Ya, yang paling sederhana adalah kita memahami betul yang terjadi apa dulu. Itu di lapangan apa dulu yang terjadi. Kemudian kan seperti menimbang. Kalau kesini nanti keuntungan kita 10, kalau kesana keuntungan kita 9. Meskipun semuanya menguntungkan gitu. Tapi kalau yang ini 10 tapi kita nggak dapat apa, yang ini 9 kita nggak dapat apa. Itu pertimbangan. Kembali kepada kaidah tadi, kita nggak bisa kan ideal ya, karena ideal itu kan selalu kita upayakan, tetapi pada kenyataannya kan ideal itu jangkanya cukup panjang. Sehingga satu memahami persoalannya apa dulu, kemudian kaidah-kaidah apa yang bisa kita pakai dalam menyelesaikan satu masalah, karena satu masalah belum tentu kaidahnya sama. Ada yang kalau nggak bisa dilaksanakan semua ya jangan ditinggalkan semua. Pasti biasanya yang seperti ini dari 100% paling 50% kita ambil. Atau yang lain, misal kaidah yang lain seperti melaksanakan keutamaan itu lebih diurungkan dan tapi kita lebih mengedepankan menghindari kemajemukan. Itu kan hampir Berarti dalam melakukan identifikasi tentunya KS itu berarti mengumpulkan data dulu ya, data, kemudian juga seperti menguji sendiri dan menganalisis ketika saya ambil langkah A apa yang akan terjadi, langkah B apa yang akan terjadi, dan manfaat yang lebih besar langkah yang mana, mungkin seperti itu ya. Dan itu juga sering lah kita mengalami ya kejadian semacam ini. Kan kita sekolah swasta ya. Kita sekolah swasta tentu di bawah naungan yayasan. Kadang juga ke atas ke bawah itu kan rawan konflik kalau di organisasi gitu. Cuma kan konflik itu bisa kita pelihara sebetulnya. Kita pelihara, dan artinya kayak obat itu kalau pergi kan ya namanya juga obat gitu. Tapi kan mau tidak kadang contoh misal ada kebijakan dari atas ke kita, itu kita pelajari betul ini ke lapangan bagaimana, cocok enggak. Kalau cocok kita laksanakan dengan
ya dengan mudah kan. Kalau tidak tepat atau kurang ramah lingkungan ya biasanya misal dari yayasan gitu ya, Ya. ada kebijakan ke sekolahan ini, yayasan kan tentu sudah mengkaji kan. Nah hasil kajian yayasan kan kita tampung tuh. Nah sebetulnya yayasan sendiri memberikan peluang ada satu hal yang mungkin yayasan tidak akan sedekat kita dengan lapangan. Ya. Nah akhirnya ada peluang kan kita untuk membahas ulang, mengkaji ulang. Nah apa yang disampaikan oleh yayasan kita kaji di sekolah. Ya tentu saya sering ngobrol dengan kurikulum, dengan kesiswaan, atau dengan beberapa guru ya. Itu kita godok dulu. Kadang-kadang saya dengan cara face empat mata gitu. Satu orang saya tampung, orang lain saya tampung. Itu hampir kadang-kadang beda semua. Meskipun dari yang satu loncat sampai 7, yang satu sampai 8, yang satu sampai 9. Saya biasanya ngambil paling enggak semuanya melewati yang kanan. Nah, sehingga hampir semua kebijakan saya, seingat saya, hampir kebijakan saya itu yang saya ambil, yang saya putuskan itu berdasarkan minimal hasil diskusi dengan entah wakil kurikulum atau dari sekolahan ada apa, kemudian saya diskusikan dengan yayasan. Hampir semua, bahkan pernah terjadi dari yayasan bagaimana dari sekolah tidak siap, tapi ini perlu pelaksanaan. Saya pun tidak mampu untuk ke atas maupun ke bawah menjelaskan, ya sudah saya temukan yayasan dengan guru. Akhirnya ya silakan. Selama itu dalam ruang diskusi saya kan sangat menghormati meskipun apapun bahasanya terserah. Itu kan koridornya musyawarah diskusi. Nah kalau misal gontok-gontokan di musyawarah monggo, tapi jangan di luar musyawarah. Ada gelanggangnya sendiri gitu. Wadahnya ya, ada wadahnya. Jadi hampir semua kita coba analisis, kecuali ya kalau misal ini keramik kurang jujur kita mendingan apa kayak gitu kan nggak harus ya harus didiskusikan. Baik, jadi tadi kan dalam pengambilan keputusan yang ada di dilema etika itu kan Pak Ais selaku KS itu kan mengumpulkan data dengan cara berdiskusi, musyawarah, kemudian juga tanya satu persatu kemungkinan kayak gitu. Kadang nanya A, B, C, orang A, B, C gitu. Kalau ada data tertulis kita ambil, atau misal ada rekaman CCTV bisa. Gaman lah ya. Lebih otentik ya. Digital. Ya, baik. Berarti Pak Ais dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut tentunya dengan data, kemudian juga menganalisis, dan semuanya itu hasil dari diskusi, musyawarah ya. Tapi begini Pak, tidak semua keputusan hasil diskusi itu terkadang tepat. Iya. Tidak semuanya. Karena kadang-kadang keadaan itu hanya menuntut kita memutuskan. Betul. Gitu. Sehingga ya nggak jarang juga saya ngambil kebijakan yang kemudian tidak tepat dan kita evaluasi di komisi. Seperti pembiasaan kemarin. Pembiasaan pagi itu kan ditiadakan kemarin, itu tujuan utamanya adalah kita bisa masuk lebih pagi. Ternyata karena pembiasaan itu sudah identik dengan pagi hari dalam tanda kutip ya, ngaji, jadi suasananya masih adem dan sebagainya, sehingga beberapa guru ada yang mengatakan kehilangan. Ya dulu saya sadar betul bahwa kebijakan yang dulu tahun kemarin itu berdasarkan musyawarah secara matang ya, dari yayasan maupun dari pemangku kebijakan di sekolah. Jadi datanya itu sudah ada semua, analisisnya sudah ada semua. Perkara kemudian kita putuskan 1 tahun ini nggak efektif menurut beberapa orang, dan kemudian khalayak ingin mengembalikan lagi kebiasaan pagi hari ya, kita juga analisis lagi, evaluasi analisis lagi. Yang paling saya tidak suka itu sudah dianalisis, sudah dievaluasi, sudah kita ganti gitu. Ternyata ada beberapa
analis itu memang kebutuhannya cuma analisis stok gitu. Tanpa ada support sistem atau support apa ya. Tapi itu dilema dan itu dinamika sih. Iya. Jadi minimal dengan KS itu menganalisis, kemudian juga diskusi dengan lain, Iya, iya. punya bahan untuk Iya, iya. mempertimbangkan. Kita bisa tanggung jawab berarti. Iya. Punya jawaban. Minimal kemarin gagal gitu ya. Gagal. Saya itu nggak setuju kalau itu gagal total ya. Jadi nanti kita ngobrol. Karena sebetulnya jalan saja pembiasaannya Iya. kemarin. Cuma memang karena tidak biasa, Tidak mungkin biasa. akhirnya nggak dianggap pembiasaan. Belum biasa. Kebiasaan itu apa? 1 tahun. 1 tahun kan itu 1 tahun mengalahkan yang 20 tahun 20 kemarin. tahun. Yang sudah kadang kita akhirnya apa ya istilahnya? Miskomunikasi. Saya itu sering coba kembali kepada pengistilahannya dulu. Pembiasaan itu apa sih? Dan itu kan gonta-ganti sebetulnya ada sholat duha, kemudian jihad, dan lagi pagi, terus ada yang ke kelas-kelas. Iya. Ini kan dinamis sebetulnya, nggak ada patokan utama. Pembiasaan itu pembiasaan saja. Mau diletakkan di mana pun kan nggak ada hukumnya. Cuma karena sudah kadung. Padahal kalau kita kembalikan kepada definisinya kan itu sangat fleksibel. Bahkan tidak ada pun mungkin tidak masalah. Iya. Yang masalah kalau ada tapi nggak ada yang dilakukan. Ya, tidak mengikuti dengan baik. Ya itu lebih masalah. Iya. Baik, Pak Ais, sangat menarik sekali obrolannya, Pak Ais. Ini Pak Ais, dalam Boleh buka peci? Boleh, oh. Boleh. Berarti itu menandakan pembicaraan kita sudah semakin serius berarti. Enggak, ini rambut saya keras. Ya, kering. Baik, ini tadi kan untuk mengidentifikasi tadi sudah ya, dilakukan dengan beberapa tahapan. Kemudian ini Pak Ais dalam mengambil atau menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu dari kasus-kasus dilema itu langkah lebih detailnya mungkin seperti apa Pak Ais? Contoh misal kasus tadi ya dari misalnya kemudian kasus ya peristiwa horizontal sosial tadi itu Iya. permasalahan seperti itu. Satu kan kita harus tahu dulu kan ini orang keluar kenapa dulunya. Ya. Satu dulunya kenapa. Nah keluarnya itu kan mau nggak mau saya cari informasi baik dari orangnya langsung atau dari orang sebelahnya kan gitu. Nah, kemudian juga data daripada saya misal bergaul selama ini dengan orang tersebut. Nah, dari situ kan kita bisa memperkirakan ada prediksi. Nah, setelah itu saya rasa ini tidak terlalu bahaya karena saya juga sudah dekat dengan teman-teman guru yang lain misal. Kalau ini nanti bikin masalah saya punya teman yang lain kemudian ini bisa mengkondisikan seperti Pak Kardi misal. Nah setelah itu masalah enggak bahkan akibatnya kalau misal ini orang dua bentur saja di grup itu kira-kira baik enggak. Nah saya lihat dulu orang ini biasanya misal cari masalah di bab apa misalnya bab kurang syukurkah atau bab apakah misal. Nanti Pak Kardi misal punya kelebihan apa misal, atau yang lain punya kelebihan apa itu saya biarkan beradu di situ. Nah biasanya kalau tepat ya, kalau pas sasarannya itu jadi diskusi yang bagus. Jadi ya meskipun kadang seakan-akan jadi konflik gitu, tapi kan kita pelihara biarkan gitu itu dinamis. Meskipun kadang-kadang kita juga pengen lempar batu kan, tapi ya sudah. Jadi satu analisis person tentu nggak mungkin kita misal melepaskan pengetahuan kita sendiri, kearifan kita sendiri terhadap apa istilahnya fenomena sosial seperti itu. Ya mau nggak mau kita juga harus baca mas, meskipun ya memang
gimana? Kita nggak bisa cuma mengandalkan kita sudah mengumpulkan data. Andai kata data itu semacam bahan sayuran, kan kita juga harus punya alat masak untuk menghidangkan apa. Dan penyajiannya kan harus dipikirkan sendiri. Ya. Kadang iya, maksudnya untuk penyajian itu kan kita cari Kalau resep-resepnya. jenengan kan misal udah keluarkan saja misal. So, nanti yang lain udah nggak apa-apa di sini kan saja, yang penting kita gebukin. Ayo. Nanti beda-beda penyajiannya. Iya. Nah itu juga kita harus punya kepiawaian sendiri mungkin ya. Ya meskipun nanti kita terbantu oleh positivitas sebagai mengambil keputusan terakhir, tertinggi atau terakhir. Jadi tentunya menganalisis ya, menganalisis paling penting, menganalisis data. Kita juga harus punya itu tadi pisau sendiri. Baik, itu mungkin kalau pertanyaan dari saya ya tadi. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya, monggo Pak Maman. Ya, terima kasih Pak KS Ya. waktunya. Tadi kayaknya sangat semangat sekali menjelajah tentang permasalahan terkait dengan keputusan sudah dilematis ya. Nah, yang saya tanyakan Pak KS, apakah ada prosedural atau langkah-langkah yang sesuai SOP misalnya seperti itu tentang pengambilan keputusan yang dilematis tersebut? Nah, seperti apa atau bagaimana mungkin seperti itu? Kalau persoalannya itu teknis ya Pak, misal gini, di pramuka misalnya, pramuka itu kan saya letakkan di ekstra ya, dan semua ekstra itu di bawah naungan kesiswaan, teman-teman tahu gitu ya. Tetapi kita paham betul bahwa secara keorganisasian pramuka itu semacam ada sisi-sisi independensi ya. Dari dulu ya. Dari dulu. Nah ini kan harus ada komunikasi. Nah itu tuh pernah sewaktu-waktu itu persoalannya adalah kita mau adakan acara pramuka. Di situ ada pemberitahuan kepada orang tua. Di situ mengenai agendanya selama 3 hari. Mau tidak mau kan menyangkut anak sekolah dan menginap kan. Nanti itu kedua ada tarikan iuran misalnya untuk anak-anak sendiri, misalnya makan harus bawa apa dan sebagainya. Nah karena 3 hari itu kan cukup lama ya, memakan waktu, kemudian anak-anak juga kegiatan cukup capek. Nah di situ saya berpikir ini harus diketahui oleh wali murid secara baik, juga pihak sekolah itu paham betul. Contoh misal semua kegiatan kesiswaan, semua kegiatan siswa yang sifatnya ekstra itu saya kasihkan di bawah tanggung jawab wakat kesiswaan, sehingga saya minta itu ada tanda tangan kesiswaan. Jadi kesiswaan itu paham karena semua kegiatan ekskul itu yang bertanggung jawab kesiswaan. Nah itu kan aturan yang saya buat. Misal di proposal juga sama. Terlepas kecuali misal undangannya itu dari gudeg kita ke gudeg yang lain atau ke sekolah lain, nah itu kan sisi independensinya lebih kuat. Tapi kalau menyangkut siswa dan langsung ke wali murid dan menyangkut aturan, bahkan acara ini ada proposalnya, Intern lah yang mesti. nah itu internal. Nah itu prosedural. Nah kenapa? Apakah itu kadang terjadi konflik? Kadang iya, karena tadi ada sisi itu, ada internal, ada kita sendiri sadar betul bahwa pramuka itu ada sisi independensinya. Sama karena mungkin kejadiannya kayak misal di PPNU ya, mungkin di PPNU di keuangan atau apalagi misal ada OSIS, ada pramuka, ada IPNU, PPNU. Nah ini kan kita harus ini dulu, identifikasi dulu. Sebetulnya kalau OSIS kan di undang-undang Sekolah. Ya. sekolah ya, ada undang-undangnya kan. Iya. Kemudian pramuka terbaru sebagai ekstra, Iya, betul. ya kan. Ini PPNU sebagai apa istilahnya Organisasi organisasi masyarakat kita, karena kita berafiliasi kan. Betul.
ini sebetulnya harus kita dudukkan dulu di sekolahan itu di sebelah mana, sehingga nanti nggak kemana-mana. Tidak tabrakan. Ya, itu kalau prosedur yang sifatnya teknis ya. Saya pikir itu teknis. Ya misal semua tanda tangan harus basah misal dari kepala sekolah. Apalagi kalau menyangkut hal yang penting. Nah itu prosedur untuk menghindari hal-hal yang diinginkan oleh beberapa orang yang kita tidak inginkan kan gitu. Itu satu. Kedua, kalau prosedur pribadi ya sebagai tadi lebih menekankan diri kepada, saya yakin nggak harus saya saja ya, semua siapapun yang jadi kepala mau tidak mau memang dia ada output, ada input ya audio ya. Jadi dia paham keadaan di luar juga paham keadaan di dalam, sehingga responsibilitasnya nanti kan bisa ditahan. Bisa dengan sebulan. Ya meskipun tadi selama ini sebelum kita mati ya ideal. Ya, betul. Jadi intinya prosedur yang ada itu minimal harus pengetahuan dengan adanya dari pihak sekolah juga dari pihak yang bertanggung jawab dengan kondisi yang ada seperti itu ya. Nah yang berikutnya untuk permasalahan yang efektif. Nah kira-kira dalam pengambilan keputusan itu kira-kira hal apa yang paling efektif untuk atau yang sudah efektif ketika kita pengambilan keputusan itu? Hal-hal yang efektif ya, yang efektif dalam proses pengambilan keputusan yang sudah ada. Satu ya, keputusan itu di apapun masalahnya, cara kita menyangkut lembaga ya. Kita satu sadari betul kita ini lembaga. Kita ini organisasi. Organisasi itu kan punya sub-sub bidang. Itu kita tempatkan. Kerangkanya sudah kita jelaskan. Nah, yang paling efektif yaitu kembali kepada undang-undangnya itu. Organisasi di mana-mana kalau sudah keluar daripada ada ART, itu biasanya memang melindungi biasanya. Iya, kalau sudah keluar di jalan ya, Iya. lagi nanti. Jadi keputusan-keputusan yang dilematis itu ya kita kembalikan kepada aturan aslinya. Kemudian aturan asli ini rata-rata aturan itu kan masih bisa dikondisikan dalam tanda kutip ya, kondisional. Ketika tidak memungkinkan bisa kita geser. Jadi, nah, misal ada 5 aturan, yang 4 itu aturan baku, yang 1 ini fleksibilitas. Nah, di situ saya pikir kalau kita kembali kepada aturan, kembali kepada kerangka kita, kesepakatan awal kita, saya rasa itu akan lebih mudah menjalaninya. Jadi kita tidak usah bikin solusi baru yang asing gitu kadang-kadang. Tapi ya nggak jarang juga kadang-kadang kita terbawa arus Sosial gitu, di mana 90% ingin solusi baru gitu ya. Harus seperti itu. Ada prosedur. Ini cacatnya demokrasi. 51 plus 4 50 plus 1. Oke, terima kasih dari Pak KS. Jawabannya sangat lebar dan sangat bisa diterima oleh monggo untuk berikutnya Pak KS ya, kita mulai lagi. Baik Pak, izin untuk melanjutkan pertanyaan yang ada. Pembicaraan kita ini sangat menarik tadi dari mulai mengidentifikasi kasus-kasus yang ada dengan cara apa yang terjadi, kemudian menimbang, kemudian kaidah-kaidah penyelesaian, kemudian langkah detailnya sudah dijelaskan, kemudian hal efektifnya tadi dengan melibatkan beberapa pihak, kemudian pemilihan aturan baku dan fleksibilitas. Tentu dalam menjalankan itu semua ada tantangan Pak. Ya. Nah, kira-kira menurut Bapak tantangan apa yang biasanya terjadi dalam kaitannya pengambilan keputusan? Menurut Pak? Ya, tantangan terberat itu yaitu paling berat itu ketika kita sudah punya data semua, sudah kita analisis, mau kita putuskan Jawab. itu keputusan yang kita buat itu terkadang terbuktinya itu lama ya. Betul. Karena akan mungkin lama. Membuat kebijakan keputusan itu kajiannya lama.
yang maksudnya butuh waktu. Nah, ini kadang-kadang apalagi misal basis keputusannya itu merespon konflik misalnya. Ya. Nah itu kan lumayan itu. Sudah kita putuskan, karena ini tadinya ada konflik gitu, kita selesaikan dengan memutuskan sesuatu. Nah ini keputusan ini jalannya kadang lambat, hasilnya mungkin. Iya. Nah itu kan misal 1 bulan, 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan itu kan proses Anda harus telinga kan? Betul. Tantangannya Biasa seperti itu. kadang juga dihantui kadang-kadang ya keputusan kita tepat enggak, tapi itu kita kembali lagi kepada mengingat kita memutuskannya dengan cara apa dulu. Ya sudah. Saya ada satu kejadian itu sudah semua stakeholder itu ada satu kejadian di mana saya tidak sepakat dengan kejadian itu, tapi semua stakeholder menyepakati itu. Karena kita demokrasi ya. Ya, harus Suara terbanyak. Perspektif terbanyak. Itu saya ingat betul kita ingat betul bahwa kita memutuskan ini atas proses A, B, C, D. Kalau nanti di kapan ada kesalahan, kita ingat betul bahwa kita yang salah. Kalau salah, kalau benar, ya berarti benar. Kebenaran kita semua. Jadi kan itu yang paling jadi tantangan menurut saya. Ya tentu dari awal pun dinamikanya sudah menantang. Apalagi misal kita berbicara lembaga sekolah yang semakin hari semakin yang tantangan ya. basisnya itu kok Posmo itu melihat segala sesuatu dengan melihat ekonomi. Pasar Susah yang seperti itu. semakin begitu gitu. Iya. Nah, itu kritik untuk ini gimana? Berarti yang paling nantang itu setelah diputuskannya ya. Yang paling menantang. Menimbang bagaimana keputusan kita itu betul apa tidaknya. Apakah saya pernah salah? Pernah. Semua orang pernah salah. Kemudian kaitannya dengan menunggu hasil keputusan juga. Iya. Itu kalau nggak salah proses kalibrasi ya Pak. Iya. Kalibrasi pengambilan keputusan itu kan harus ada juga. Sedangkan yang sedang konflik dalam tanda kutip itu kan biasanya menunggu segera hasil Pengen keputusan. hasilnya cepat. Kita memutuskan di kemarau, ternyata hasil kopinya musim hujan itu sudah Baik Pak, terima kasih. Kemudian Pak, pertanyaan berikutnya, tentu dalam pengambilan keputusan ini Bapak sendiri mungkin punya tata cara atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus. Kemudian boleh dijelaskan Pak penjadwalan atau tata cara yang sudah Bapak lakukan itu seperti apa? Gimana ya? Betul. Ya saya nggak bicara memutuskan dari awal kalau kasusnya gini nanti sekian ini, kalau persoalannya ini sekian ini, jarang sih. Tapi yang pasti misal setiap ini bergantung pada analisis. Pada analisis hasilnya itu misal ini bisa lebih lama ya kita lama gitu. Kalau cepat ya cepat. Kondisional berarti. Kondisional. Tergantung kasusnya juga. Kecuali hal yang sifatnya sudah menjadi apa istilahnya kayak baku gitu lah. Iya. Ujian kayak gitu kan. Kalau misal tahu-tahu juga harus geser ya bisa saja gitu selama tidak ada. Tidak saja. Ini berdasarkan tergantung complicated atau tidaknya kasus, berarti fleksibel. Ya. Tapi terkadang Bapak juga kan sering menyelesaikan kasus di tempat gitu. Misalnya kasus itu mudah, itu apakah Ya, anak bolos itu. Ya tadi jadi kasusnya kan penyelesaiannya itu tergantung dari kasusnya. Apabila kasusnya itu bisa langsung dikerjakan hari itu untuk diselesaikan ya langsung. menyelesaikan di tempat? Yang paling berat itu kasus sosial loh. Itu yang perlu ada penjadwalan. Kayak kita ketemu dengan orangnya kan ya gitu kan. Momennya kapan, Iya. ya mukanya dulu, mendung apa petir semua. Kira-kira bisa diajak kerjasama nggak ngobrol ya. Jadi intinya perlu proses ya. Ya.
Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Mohon silakan dilanjutkan oleh Pak Tadi. Terima kasih teman-teman semuanya dan Pak Ais yang meluangkan waktu tentunya dalam pembelajaran ini. Kita dikasih tugas tentang dilema etika, tentunya semuanya adalah demi keselamatan sebuah lembaga atau organisasi. Mudah-mudahan nanti ke depan lembaga yang Pak Ais pimpin lebih bagus lagi. Cuman saya di sini saya punya permainan sedikit Pak Ais. Mudah-mudahan nanti sampai bisa seperti ini. Ada Iya, nanti. Makanya saya itu orangnya beda. Jadi bebas begini pun jadi bisa pertanyaan dan inspirasi banyak orang saya. Dari rentetan itu tadi sangat unik dan asik, tentunya sangat meminta pikiran dan waktu ini. Apakah Pak Ais itu butuh orang atau tim dalam mempermudah proses pengambilan keputusan ini? butuh bang, butuh sekali, butuh. Karena gini, apa istilahnya? Saya lupa istilahnya. Setiap pergerakan, semua pergerakan itu misalnya melibatkan 20 orang. Dari 20 orang itu minimal ada 3 orang yang Iya. itu mimpi. Ya sama ketika misal ada kasus apa, misal kejadian persoalan apa, ya kita harus punya banding. Kalau sulit menyelesaikan secara langsung ke tempat, misalnya kita harus membuat sesuatu yang sebanding. Apa yang lebih, tapi yang pasti membutuhkan. Berarti di situ dengan membutuhkan tim. Berarti di situ sama sudah komitmen dengan tim bahwa sebuah lembaga itu tidak boleh diekspos keluar mungkin tentunya Ya apa bisa untuk internal saja. Ya tentu kan semua negara punya rahasia. Atau semua dapur itu punya resep rahasia yang tidak dikeluarkan ke dapur yang lain. Atau misal kita bisa terbuka dalam hal apa, tetapi kita tidak boleh telanjang. Itu sebetulnya hal yang sederhana lah ya. Artinya semua lembaga saya yakin strategi. Tapi yang tadi kembali ke misalnya pertanyaan tadi saya boleh ingat, yang jadi tantangan, yang jadi kepala itu, menurut saya sampai hari ini kita kalau mau membuat kebijakan itu selalu melihat kebijakan yang dulu seperti apa. Oh, ke belakang. Iya. Artinya apa? Kebijakan yang hari ini kita buat itu akan jadi pertanyaan di yang akan datang. Berarti yang paling berat dari kepemimpinan itu sebetulnya pengajuan. Bisa jadi nanti misal kita buat oke, menurut kita ideal sekali, ternyata menyusahkan penerusnya kan. Gitu. Itu juga kan jadi pikiran kita. Kalau misal kita mau perfect sekali, tahu kita paham bahwa misal satu sekolahan ini misal secara ini nggak sampai ke situ. Setelah itu nanti jomplang. Atau sebaliknya, kita aura-aura kan kasihan kan yang meneruskannya. Harusnya yang mengembangkan malah mengombokkan gitu. Nah itu menurut saya di konsep organ itu sangat asli. Saya sering ini kedepannya gimana? Itu ada kasus-kasus macam itu, bahkan dalam 1 bulan ini saya mengalami 4 kasus dan itu bisa kasusnya kalau dibuka. Artinya bukan kasus ya, kalau kasus kok kriminal kan Masalah Dilema. iya problematis. Itu yang saya ingat itu. Jadi kalau saya ngambil kebijakan ini ke depan gimana gitu. Kalau misal ini keliru, kan kasihan yang akan datang. Nanti nggak punya pegangan. Nah, itu jadi harus ke depan, ke belakang, ke belakang. Nyatanya hari ini pun kita melihat kebijakan yang lalu. Terus dalam pengambilan setiap keputusan itu dilema tadi, apakah ada sesuatu yang bisa sampai ambil hikmah dari pembelajaran semua atas itu untuk ke depan lembaga yang Bapak pimpin untuk lebih baik lah? Yang pasti ini, Mas, akhirnya kita bisa membuktikan bahwa paling besar manfaat manusia itu ya kemanfaatan dia sendiri untuk orang lain. Terus itu
itu jadi takaran yang luar biasa. Artinya orang yang mengatakan itu tentu Rasulullah. Iya. Itu memang bukan hal yang sederhana. Sampai hari ini pun ternyata sesuai dengan zaman. Dan semakin misal saya 10 tahun baru lagi Jogja merantau atau 16 tahun dari rumah gitu. Ternyata ya selalu mengatakan tadi malam pun banyak hal yang saya nggak tahu ya, atau yang terlewat mungkin main terus dulunya. Ya meskipun itu boleh, tapi kan nggak boleh jadi putus asa. Ya boleh. Ya akhirnya hikmahnya bawa satu asas manfaat itu. Semua orang ini di sini kan semua orang berhadapan dengan murid, berhadapan dengan sistem, semuanya punya pekerjaan masing-masing dalam suatu sistem. Nah ini luar biasa. Ini pekerjaan yang tidak mudah dan nyata. Kalau memang betul dikerjakan, saya sepakat bahwa guru itu pahlawan tanpa tanda-tanda. Cukup Pak Terima Kartes. kasih Pak KS bahwa filosofi dari biasa waktu itu sangat bermanfaat sekali dalam pengasuhan pendidikan menyongsong era Nusantara sakti dan sebagainya. Ing ngarsa suntodo, ing madya mangarsa tuturi hendayani. Tetapi yang tak kalah penting adalah Jir Basuki mau gitu. Ing ngarsa suntodo. Siap gitu, baik. Ya. Jadi kemudian yang bisa menaungi. Ya karena kadang saya sudah jadi ya. Jadi siap kasih. Pokok Pak Amin. Oke, baik Pak Ais, ini terima kasih atas kesediaan di wawancara dan memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Tentunya menjadi suatu pengalaman untuk kita semua, kayak gitu, inspirasi dalam pengambilan keputusan tadinya. Jadi kalau kita lihat prinsip-prinsip pengambilan keputusan itu, Pak Ais ada di mana mengambil keputusan berdasarkan rasa peduli dengan teman kayak gitu, kemudian juga berdasarkan peraturan kayak gitu, disesuaikan dengan kasusnya seperti apa, persoalannya seperti apa, dan kadang disesuaikan dengan hasil akhir dari analisis itu seperti apa, baru diambil kesimpulan keputusan itu seperti apa. Nah kalau begitu Mas, yang harus ditingkatkan itu kecerdasan kita. Iya, Karena tentunya. terlalu banyak analisis, kadang-kadang Iya. menjadi lambat. Nah itu jadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan. Ngumpulin data boleh saja, tapi kan setelah data ada, apakah data itu akan diterapkan? Atau kajiannya sudah jadi tapi penerapannya enggak. Nah, itu. Itu luar biasa. Gitu. Nah, itu emang jadi salah satu keharusan kepala sekolah itu punya kompetensi dalam pengambilan keputusan. Itu belum persoalan ke eksternal ya. Iya, Sekolah itu dengan masih dinas, internal. sekolah Ya. dengan polisi, sekolah dengan ormas, sekolah dengan apa. Ya, semoga lancar lah. Ya, jadi kan tadi kalau kita lihat dari perbincangan seperti tadi ya, jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut, Pak Ais itu dalam pengambilan keputusan itu sudah memperkirakan jangka pendeknya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa. kayak gitu. Meskipun itu kadang-kadang bertele-tele. Saya salutnya ada orang itu, ada tipikal leader. Nggak tahu dia turunan atau memang dia sudah banyak makan Asam garam. Jadi dia kayak nggak mikir itu. Jadi auto, tok, itu tepat gitu. Nah itu ya Mungkin ilmunya saya beda. lebih muda lebih Ilmunya mungkin beda. tirakannya beda. Tapi saya ada seperti itu. arahnya Meskipun kadang-kadang waktu salah semua ya ada. Iya. Ya jadi seperti itu ya. Jadi kayak Pak Ais dalam pengambilan keputusan itu kayak mulai dari menganalisis dulu, kemudian juga data dikumpulkan, setelah itu diuji. Kira-kira ketika saya ambil A seperti apa yang akan terjadi, B apa yang akan terjadi, apakah ini enaknya yang mana dan manfaatnya yang lebih banyak seperti apa. Dan di akhir pun masih melakukan langkah-langkah dari evaluasi keputusan itu. Kadang Gitu. plan C kan harus. Iya. Tapi ini ya Mas, yang perlu digarisbawahi. Saya masih meyakini
kita itu kan ditumbuhkan oleh lingkungan kita. Artinya lingkungan punya pengaruh besar terhadap cara pandang kita, cara berpikir kita, kemampuan berpikir kita gitu. Saya akui bahwa saya lebih banyak dididik di lingkungan sosial, pendidikan sosial, humaniora, sehingga memang cenderung berbeda-beda. Taruhlah lah kalau dikatakan negatif mungkin itu, tetapi ada positifnya seperti apa lah, pasti ada. Tapi itu berbeda mungkin dengan teman-teman, misal ada yang terbiasa dengan taktis teknis ya. Mungkin orang-orang teknik kan penyelesaian masalahnya berbeda-beda. Berbeda, saya yakin. Jadi itu unik menurut saya manusia. Jadi kalau jenengan soal teknik otomotif, dengan teknik komputer, dengan bahasa Inggris, dengan otomotif, itu cara penyelesaian masalahnya kadang beda-beda. Lapangan beda yang mikir. Ya, betul. Punya pengalaman yang berbeda. Jadi Kalau ada yang bilang, kayaknya ini bercandanya, kalau ada yang bilang presiden harusnya seorang filosof misalnya, itu udah mentok banget ya. lama ada sekali. Kayaknya. Banyak mikir keputusan. Lama keputusan aja. Tapi itu dua tipe yang selalu berdampingan, ada generalis sama spesialis. Itu ya uniknya kan gitu. Ya kayak Ahok sama Anies ya bebas. Ya, Ahok juga Anies mikir dulu. Oh gitu. ya lama. Sungai. Iya. Itu biasa. Maka- Lingkungan. Makanya kadang kita mau nggak mau misal sebagai misal sebagai rakyat ya, presidennya siapa yang nggak mau Itu terima. kan kita punya warna sendiri kan. Iya. Kalau Pak Prabowo basically militer, Iya. mungkin nanti ada wamil wajib militer. Kayaknya di Asia gitu Gus nanti, karena apa? Dalam pembentukan karakter itu sangat unik dan asik. Sebagai contoh, ketika orang jualan serabi di pinggir jalan itu, kalau cetakannya melihatnya jadinya melihatnya. Tapi kalau cetakannya logam, pasti hasilnya bagus. Karena apa? Maju mundurnya sebuah negara itu tergantung generasi di bawah kita yang kita cetak ini nanti. Kalau kita salah nyetak, salah didik nanti bahaya. Walaupun di situ ada rangka merdeka, tapi merdeka yang bagaimana kan harus tetap kita mengalah dengan kemajuan teknologi. Termasuk kita dari dulu harus mau tidak mau harus update. Ya, Makanya saya minta izin nanti untuk upgrading bikin nuklir. pendidikan di Solo di sini nanti. Baik, Pak Ais, mungkin seperti itu aja ya untuk wawancara kita hari ini, sangat menarik sekali. Cair lah ya. Saya apa nih? Cair obrolannya. Kalau dompet nanti ya. Nggak ada keluarnya. Kalau saya gitu Gus, jadi hidup ini pahit, harus masuk ke dalam kepahitan, nanti akan muncul kemanisan yang berbahagia. Kalau manis itu identik dengan diabetes. Baik, Pak Ais, mungkin kami undur diri. Terima kasih atas waktunya untuk berbincang hari ini. Terima kasih. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ais. Terima kasih Gus.